Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Fakultas Teknik UNAS Pasim yang sudah menyelenggarakan ini, memfasilitasi proses terselenggaranya seminar pada kesempatan ini bersama-sama dengan Prodi Teknik Industri dan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UNAS Pasim. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah mengenai supply chain pada era digital. Nah, teknologi yang terus berkembang, kita bisa merasakan dampaknya pada saat ini, di mana kita bisa melihat berbagai macam fasilitas kehidupan yang semakin memanjakan masyarakat konsumen, terutama di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Sehingga kita bisa melihat fenomena ini dengan berkembangnya teknologi, terutama semakin meluasnya pemanfaatan digitalisasi. Ada digitation, ada digitalisasi. Nah, pada proses akhir dari digitation adalah digitalisasi, sehingga semua apapun itu dibuat menjadi serba digital. Nah, bagi perusahaan ini merupakan satu tantangan tersendiri di dalam mengoperasikan perusahaannya atau menjalani kegiatannya, terutama mereka perusahaan-perusahaan yang terkait dengan rantai pasok atau supply chain. Sehingga kita bisa memandang ini sebagai tantangan atau challenge, di mana kita semua sudah mafhum dan merasakan bagaimana berkembangnya teknologi juga telah mendorong satu konsep e-commerce yang semakin berkembang, ya. Jadi munculnya e-commerce dan perkembangannya juga telah mempengaruhi cara hidup manusia, ya. Demikian juga dengan omni channel, ya. Konsep omni channel dan e-commerce ini pada kenyataannya juga telah memicu terjadinya revolusi dalam cara barang sampai ke pasar atau sampai ke konsumen. Bukan hanya barang-barang yang awet, ya, tetapi juga barang-barang yang bisa diproduksi langsung untuk dikonsumsi, ya, pada hari itu juga. Seperti misalnya kita lihat di sini ada sayur-sayuran begitu, ya, buah-buahan dan barang konsumtif lainnya yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari pada hari itu juga. Kalau tidak, maka barang itu menjadi busuk, ya. Nah, ini adalah satu tantangan besar untuk bahkan supply chain, ya, harus bisa menghadapi situasi seperti itu, di mana masyarakat ingin segala sesuatunya menjadi simpel, ya, menjadi sederhana, cepat, ya, tepat, atau efektif dan efisien. Nah, tentu saja ini bagi perusahaan produk yang memproduk berbagai macam produksi untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan konsumen, model lama dari produsen ke grosir dan kemudian ke pengecer tidak lagi memadai untuk memenuhi ekspektasi atau kebutuhan para pembeli, sehingga perlu dilakukan atau perlu adanya terobosan-terobosan di dalam bagaimana barang itu bisa sampai ke konsumen, ya, dan memenuhi ekspektasi mereka.
Itu adalah tantangan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, tantangan yang ketiga lagi pada era digital ini, pembeli online saat ini menginginkan pengiriman itu bisa dilakukan pada satu hari, bahkan pada hari yang sama, dari hari yang mereka melakukan pemesanan sampai barang itu sampai diterima oleh mereka itu bisa terjadi pada hari yang sama, bahkan pada jam yang sama. Ini adalah tantangan-tantangan yang harus dipahami dan harus diusahakan untuk bisa dipenuhi atau dijawab oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor produksi ya, dalam sektor produksi untuk pemenuhan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, bagaimana respon yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk tetap eksis ya? Maka sebagai tanggapan dalam hal ini, pemasok dan operator harus beralih ya dari hanya mengandalkan truk dan pallet yang penuh menjadi memungkinkan pengiriman paket kecil ke rumah dan bisnis. Jadi selama ini perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk itu ya sebagai produsen, dia memproduksi dan mengirimkan itu bertruk-truk ke satu warehouse atau gudang di untuk atau kemudian didistribusikan ke pasar-pasar begitu ya, dengan mekanisme yang selama ini tentu berlaku ya, konsinyasi dan lain sebagainya, disimpan di toko-toko, kemudian nanti minggu berikutnya dikunjungi lagi sambil melihat berapa produk yang terjual, kemudian diisi lagi dan sebagainya, sebagaimana biasa dilakukan oleh produsen-produsen dalam mendistribusikan produknya selama ini. Itu tentu tidak bisa lagi dilakukan. Ya. Jadi dunia digital memungkinkan barang yang mereka produksi sampai ke rumah secara langsung. Itu sangat memungkinkan sekali. Jadi hal ini tidak mungkin dicapai dengan jaringan tradisional, dengan jaringan distribusi tradisional seperti yang tadi diuraikan. Maka respon perlu diberikan untuk bagaimana cara lama memproses pesanan dan data yang menyertainya, di mana selama ini adalah terlalu lambat, kemudian tentu juga mahal dan tidak efisien untuk melayani dunia langsung ke konsumen. Bisa dilakukan atau dibuat terobosan-terobosan yang memungkinkan harapan konsumen terpenuhi untuk barang bisa sampai secara tepat pada hari yang sama atau bahkan pada jam yang sama. Nah, ini perlu terus dipikirkan ya untuk bagaimana semua stakeholder, tentu saja dalam hal ini ranahnya bukan hanya produsen ya, tapi juga pihak lain yang betul-betul terkait, termasuk juga perguruan tinggi atau universitas, bagaimana turut berpikir, turut mencari jalan keluar atau pemecahan-pemecahan yang bisa memenuhi ekspektasi konsumen atau pelanggan. Sehingga perlu ada kerjasama antara semua pihak yang terkait, produsen, ya, kalangan perguruan tinggi sebagai peneliti, dan juga konsumen untuk memberikan masukan-masukan harapan mereka sebaiknya seperti apa untuk diwujudkannya. Maka salah satu jalan keluarnya adalah konsep integrasi. Nah, dalam memasuki rantai pasokan digital, sebuah konsep yang mencakup dan mengintegrasikan semua proses bisnis yang diperlukan untuk penjualan produk, termasuk di sini dalam hal ini adalah desain, kemudian perencanaan, teknik, manufaktur, logistik, ya, manajemen gudang, dan
transportasi, dan juga layanan pelanggan. Nah, semua hal ini ya perlu diintegrasikan dalam satu sistem di mana keterkaitan antara satu dan yang lainnya itu bisa terhubung dan bisa berkomunikasi secara tepat atau bisa dikomunikasikan secara tepat sehingga bisa menghasilkan outcome berupa keputusan atau produk, termasuk juga pengembangannya dari hasil desain dan sebagainya secara tepat dan cepat. Oleh karena itu maka masing-masing disiplin ilmu ya, tersebut, ya, disiplin ilmu desain, disiplin ilmu perencanaan atau juga teknik, manufaktur, logis dan seterusnya, secara historis harus yang secara historis terpisah, maka itu harus disatukan. Nah, proses penyatuan ini membutuhkan replikasi data ya secara manual dan seringkali mengakibatkan kesenjangan besar dalam komunikasi. Maka untuk meruntuhkannya, ya meruntuhkan kalau kita anggap itu sebagai barrier atau tembok yang menghalangi, maka perusahaan perlu mulai mengubah rantai pasokan mereka dengan tujuan mencapai sentrisitas pelanggan. Jadi dalam hal ini di era digital ini betul-betul pelanggan menjadi sentral ya dalam proses integrasinya. Karena apapun juga yang dilakukan oleh produsen tujuan akhirnya adalah memuaskan pelanggan. Nah, rantai pasokan digital tentu saja dalam hal ini harus mampu mengintegrasikan semua proses bisnis yang terjadi ya. Mulai dari sektor hulu sampai ke hilir. Nah, bagaimana bisa terjadi? Yang pertama, rantai pasokan digital sebagai sebuah konsep yang mencakup dan mengintegrasikan semua proses bisnis. Kemudian desain, perencanaan, teknik, manufaktur, logistik, manajemen gudang, transportasi, dan layanan pelanggan. Semua diintegrasikan dalam konsep yaitu tadi, konsep supply chain digital. Jadi itu tadi ya, masing-masing disiplin ilmu tersebut secara historis berfungsi secara terpisah ya, membutuhkan replikasi data dan kesenjangan besar dalam komunikasi. Kemudian untuk meruntuhkan tembok itu maka perusahaan perlu mulai mengubah pasokan rantai mereka dengan tujuan mencapai sentrisitas pelanggan. Jadi dalam konsep bisnis, baik konsep bisnis yang lama maupun apalagi konsep bisnis yang baru, tetap istilahnya pembeli itu adalah raja atau pelanggan itu adalah segalanya. Oleh karena itu pelaku bisnis semua harus menyadari bahwa perlu berfokus pada pelanggan. Karena setiap bisnis mengklaim sebagai berfokus pada pelanggan, akan tetapi apakah yang benar diperlukan untuk mendapatkan deskripsi itu? Maka perusahaan perlu harus terus bergerak bahkan untuk melampaui usaha produksi dan konsumsi massal ya. Jadi tidak hanya kita mampu melaksanakan kegiatan produksi, bahkan produksi massal, tetapi juga kita harus berusaha untuk terus membaca apa sebenarnya yang diinginkan terhadap produk yang saat ini kita produksi. Apakah produk-produk yang kita produk ini cukup sampai di sini atau mati gitu ya? Atau kita harus terus berupaya. Kalau kita terus berupaya untuk tetap eksis, produk kita bisa terus memenuhi ekspektasi pelanggan untuk bisa terus digunakan sebagai barang yang mereka butuhkan sehari-hari, maka kita juga harus terus mengikuti
apa maunya pelanggan, apa yang diharapkan oleh mereka. Jadi selalu kita harus bersama pelanggan dan mengetahui apa yang terjadi di mereka, semua perkembangannya dan keinginan-keinginannya harus terus kita amati dan kita tangkap sehingga itu nanti akan mewujud kepada produk-produk yang selalu sesuai, selalu menyesuaikan dengan keinginan mereka. Nah, dalam hal ini sentrisitas pelanggan sejati membutuhkan kemampuan untuk merancang proses rantai pasokan untuk melayani satu segmen pelanggan. Jadi bahkan perusahaan bisa secara lebih rinci atau detail untuk bisa fokus pada segmen-segmen tertentu dari pelanggan ya. Jadi tidak secara umum pada pelanggan ya kita lempar saja produk itu ke pasar kemudian ya terserah nanti pasar maunya seperti apa begitu. Bahkan ada semacam engagement ya antara pelanggan dengan produsen sehingga itu akan membentuk semacam komunitas atau suatu hubungan yang spesial antara produsen dan pelanggan. Itu sebenarnya yang diinginkan dari pada umumnya pebisnis ya untuk menjamin kelangsungan proses bisnis mereka selanjutnya. Nah, maka untuk mengatasi itu semua ya, rantai pasokan digital adalah kunci suksesnya. Nah, anggap saja dalam hal ini sebagai representasi dari dunia fisik adalah apa yang disebut dengan kembar digital ya, yang memberikan tampilan operasi tingkat tinggi. Jadi teknologi kembar digital ini dikenal dengan kemampuan adaptasinya ya, kemampuan adaptasinya untuk berubah dari mampu memproduksi satu produk kemudian ke produk yang lainnya. Nah, perusahaan dalam hal ini bisa mendapatkan visibilitas atas proses utama yang memungkinkan mereka untuk memenuhi dan mengirimkan pesanan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian juga produsen berporos dari menjual produk hingga memberikan beragam solusi dan layannya. Jadi dari satu produk sebenarnya bisa dikembangkan lagi oleh produsen untuk juga memberikan layanan-layanan yang terkait dengan produk itu. Oleh karena itu perlu ada totalitas dari produsen terkait dengan produk yang diproduksi dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, untuk memberikan beragam solusi yang mungkin muncul terhadap berbagai macam permasalahan dari pemakaian, dari konsumsi terhadap produk yang mereka produksi. Dan penyedia logistik beralih dari inventaris fisik ke digital. Jadi dengan kalau kita cermati di distribusi barang secara tradisional banyak adanya gudang-gudang begitu ya di satu daerah untuk kemudian sebagai tempat untuk barang tersebut sebelum didistribusikan ke retail begitu, rantai pasok yang lain. Maka dengan supply chain digital ini maka itu bisa diputus ya. Jadi warehouse yang tadinya berupa fisik yang tersebar di mana-mana di gudang, maka itu bisa diputus. Kemudian produk bisa langsung dari produsen utama ke pelanggan ya. Nah, ini memang sangat dimungkinkan dengan semakin baiknya sarana prasarana transportasi ya, termasuk juga infrastruktur jalan, kemudian juga vehikelnya dan sebagainya.
yang memungkinkan produk itu bisa sampai secara cepat dan tanpa melalui tahapan-tahapan supply secara tradisional tadi. Apalagi ya dengan perusahaan juga bisa mengadopsi teknologi yang terus berkembang, ya. Dalam hal ini dengan berkembangnya teknologi 3D printing atau pencetakan secara 3 dimensi yang memungkinkan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pelanggan itu bisa sampai secara tepat, dengan juga didukung oleh kemajuan internet, di mana data dari satu location, dari satu lokasi dengan lokasi yang lain itu bisa terhubung atau terintegrasi dan bisa menjadi proses komunikasi yang baik yang memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Jadi dalam hal ini memang teknologi berperan penting dalam migrasi ke lingkungan digital. Dan tidak ada jalan lain untuk tetap eksis, sebuah perusahaan harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini yang pertama, perusahaan perlu untuk terus mengadopsi sistem otomatis ya, yang lebih cerdas di semua area rantai pasokan. Dari hulu sampai hilir ya, maka untuk terus bisa memenuhi ekspektasi pelanggan, maka perusahaan perlu menyesuaikan diri dan mengadopsi berbagai macam teknologi yang terus berkembang ya. Kemudian juga pabrikan misalnya dalam hal ini dapat mengganti jalur produksi berkelanjutan dengan sel fleksibel yang diterapkan dalam pengaturan yang hampir plug and play ya. Saudara kenal mungkin dengan istilah plug and play ini di software. Jadi sistem begitu adaptif untuk berkembang dengan mendapatkan atau menerima modul baru, modul yang terpisah, kemudian juga langsung bisa diterapkan atau menyatu dengan sistem yang sudah berjalan. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan plug and play. Kemudian seiring dengan waktu ya, sel dalam hal ini menjadi lebih pintar ya. Setiap yang dimaksud dengan sel ini adalah setiap bagian dalam jalur distribusi itu akan menjadi lebih smart, lebih pintar, dengan kemampuan untuk mengarahkan produk secara otomatis ya ke tahap produksi berikutnya. Nah, dalam hal ini perusahaan juga bisa memposisikan diri sebagai seorang expert dengan bantuan robot ya. Artinya perusahaan-perusahaan selalu untuk terus mengembangkan diri dengan memanfaatkan teknologi sehingga berbagai macam kemajuan teknologi diadopsi dan digunakan untuk menjalankan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Sehingga akan terjadi fleksibilitas yang jauh lebih besar dalam konfigurasi dan penargetan produk kepada konsumen. Nah, teknologi baru tambahan yang muncul dari digitalisasi dalam hal ini adalah termasuk dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian juga machine learning atau pembelajaran mesin, robotik, dan juga 3D printing atau pencetakan 3D. Juga dengan
implementasi kembar digital ya, telah membuktikan nilainya di bidang pemeliharaan dan layanan. Dengan menggunakan visualisasi model ringan untuk membuat representasi visual aset di lapangan dan menangkap data dari sensor yang tertanam di aset, penyedia layanan dapat memperoleh gambaran lengkap tentang kinerja aktual dan kondisi pengoperasian. Jadi memang betul-betul perusahaan harus bisa memanfaatkan semua kemajuan teknologi untuk diintegrasikan dengan proses bisnis mereka dari hulu sampai hilir, bahkan setiap aset produk yang disebar ke konsumen bisa merupakan sensor ya, bisa merupakan sensor untuk menangkap perubahan-perubahan psikologis, perubahan-perubahan harapan dari konsumen yang terus berkembang dan sehingga perusahaan bisa mengikutinya. Nah, dalam hal ini perkembangan selanjutnya adalah tentu saja semua sel tadi, ya, semua operasi harus serba digital, ya. Sehingga mereka juga dapat menggunakan dalam hal ini yang pertama perusahaan ya dapat menggunakan kecerdasan aset untuk mensimulasikan lingkungan dunia nyata untuk pemeliharaan yang bersifat prediktif. Artinya bisa memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang terkait dengan produk-produk mereka yang beredar di masyarakat atau yang dikonsumsi oleh pelanggan. Bagi perusahaan yang berjuang untuk memahami dan mengatasi tren konsumen saat ini, maka nama permainan yang seperti itu adalah apa yang disebut dengan visibilitas. Ya. Sehingga operasi kembar digital memenuhi persyaratan itu di seluruh jaringan mitra yang luas, apakah itu fasilitas manufaktur dan pusat distribusi, aset, dan produk cerdas di bawah kendali Anda. Kendaraan dalam perjalanan yang membawa produk dan bahan, pola lalu lintas dan aktivitas cuaca, dan juga sinyal permintaan yang berasal dari analisis sentimen dan titik penjualan dan tren produk. Itu semua ini dilakukan digitalisasi atau menjadi sebuah operasi yang serba digital. Jadi inilah dunia yang kita hadapi, di mana semua rantai pasokan sudah serba digital, ya. Dan bagi perusahaan ini sudah waktunya untuk mulai memikirkan rantai pasokan mereka dengan cara yang benar-benar baru. Tidak ada cara lain untuk bisa terus eksis, maka perusahaan harus memikirkan ini untuk betul-betul memenuhi harapan pelanggan. Rantai pasokan digital telah tiba. Perusahaan tidak ada cara lain, harus mengadopsinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.